warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Kawan, selamat pagi Bu Suci. Gimana kabar? Pagi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Pada pagi hari ini saya Apika Dia Saputra berposisi sebagai supervisor, Ahmad Kurniawan sebagai coach, sementara Bu Suci sebagai coaching. Di siklus ini kita akan mengadakan perbincangan. Kita awali dengan diskusi dulu dengan Pak Kawan selaku coach, Pak Kawan. Siap. Jadi nanti jenengan akan dinilai berdasarkan kompetensi inti coach, ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, serta terlibat penuh, begitu sesuai dengan rubrik penilaian keterampilan coaching, begitu Pak. Di pra-observasi ini kita akan membicarakan beberapa hal. Tadi pertama sudah terkait rubrik, kemudian pertanyaan kedua, Pak Kawan, dari 3 kompetensi itu Pak Kawan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak dari ketiga itu? Baik Pak, untuk saya sendiri kebetulan hari ini sudah janjian dengan Bu Suci kemarin sudah WA sama saya dan ya kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya, pada kesempatan kali ini nanti yang ingin saya kembangkan atau ingin diobservasi itu yang utama itu di pertanyaan berbobot Pak. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot yang menurut saya itu poin yang sulit gitu. Tapi untuk bisa sampai ke pertanyaan yang berbobot, tentunya saya juga tidak bisa meninggalkan 2 kompetensi yang lain, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh begitu. Tanpa ada 2 itu, tanpa ada mendengarkan aktif kemudian kehadiran penuh, pertanyaan berbobot itu tidak akan tercapai gitu. Memang tujuan akhir saya itu di situ, tapi tidak bisa terlepas dari yang 2 tersebut gitu. Iya Pak, Mabrun. Jadi meskipun 3-tiganya bisa dibedakan, tapi ternyata tidak bisa dipisahkan ya Pak? Betul sekali. Saling terkait. Tapi tadi Pak Kawan menyampaikan prioritasnya mungkin di yang pertama ya Pak, kemampuan mengajukan kemampuan pertanyaan yang berbobot begitu. Betul Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Kawan, apa harapan Pak Kawan dari observasi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini Pak? Harapan Bapak-Bapak? Harapannya ketika nanti saya bisa mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya bisa menggali lebih dalam permasalahan yang dialami sama coach, kemudian saya bisa memahami. Nah, setelah saya memahami, kemudian saya bisa membantu coach menyelesaikan masalah itu begitu. Dan tentunya di situ nanti jawaban-jawabannya itu berasal dari coach. Nah, sehingga di situ proses pemberdayaan coach itu bisa tercapai seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa ketika solusi atau pemberdayaan coach itu memang berasal dari diri sendiri, itu memang memiliki dampak jangka panjang gitu. Itu sesuai dengan teori motivasi intrinsik seperti itu. Itu saja Pak. Bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali jawabannya Pak Kawan. Tadi sudah jelas menyampaikan fokus kompetensinya sudah, harapannya tadi juga sudah. Kemudian yang terakhir Pak, dari harapan dan kemampuan Bapak tadi yang ingin ditingkatkan, kira-kira indikator keberhasilannya apa Pak dari Pak Kawan yang tadi diajukan? Kan tadi pertama kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Pak Kawan, indikator bahwa kemampuan itu meningkat apa Pak? 1 saja atau 2 boleh? Indikator keberhasilan saya untuk tadi, yaitu terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, itu tentunya bisa dilihat dari nanti hasil coaching. Di situ coach itu bagaimana? Ketika coach bisa menampilkan atau menghasilkan solusi-solusi atas dirinya sendiri, itu berarti pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah termasuk berbobot. Seperti itu Pak. Tergantung nanti aksinya dari coach itu seperti apa, seperti itu. Itu indikatornya. Iya Pak, Maturun.
cukup menjelaskan, ya. Jadi indikator keberhasilan yang Pak Kawan sampaikan tadi adalah dilihat dari hasil coachingnya, ya. Nggih. Dan coaching dalam hari ini Bu Suci, kalau nanti jawabannya menggali, kalau jawabannya menjelaskan masalah yang ada, berarti kemampuan untuk mengajukan masalahnya Pak Kawan bisa dikatakan sudah meningkat atau berhasil, begitu nggih Pak? Nggih, betul. Nggih. Turun Pak Kawan. Jadi untuk tahapan praobservasi ini sudah kita lalui dengan pertanyaan dan jawaban tadi. Selanjutnya masuk ke kegiatan observasi, kegiatan coaching dengan posisi Pak Kawan sebagai coach dan Bu Suci sebagai coachee. Begitu Pak. Waktu dan tempat saya persilakan kepada jenengan berdua. Monggo. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum Bu Suci, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Kawan. Pak Kawan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya pun sehat Bu. Bagaimana kabar anak-anak dan keluarga Bu di rumah? Alhamdulillah keluarga dan anak-anak saya sehat Pak. Tapi itu kemarin saya sempat WA Pak Kawan, saya mau curhat. Gimana Pak Kawan, bisa apa tidak ya? Oh iya Bu, kebetulan kemarin Bu Suci WA dan kebetulan saya belum sempat merespon ya Bu. Mohon maaf Bu karena kebetulan lagi banyak ada yang diurus gitu, kegiatan banyak sekali padat, jadi ini langsung saya hubungi saja langsung seperti itu. Ini ada waktu kok Bu, silakan Bu kalau mau cerita. Terima kasih Pak Kawan sebelumnya karena sudah mengganggu waktunya Pak Kawan, dan terima kasih juga kalau hari ini kebetulan ada waktu mau mendengarkan curhatan saya. Begini Pak Kawan, saya itu punya masalah terkait peserta didik saya atau murid-murid saya itu yang kurang sopan seperti itu Pak. Terus juga kesannya itu mereka itu menyepelekan apalagi pada saat pembelajaran itu seperti itu Pak. Oh begitu Bu, berarti di kelas berapa itu Bu? Di kelas 9 Pak, ini yang sudah kelas paling tinggi. Oh di kelas 9 ada beberapa anak yang kurang sopan dengan Bu Suci dan terkesan menyepelekan seperti itu ya Bu? Betul ya Bu? Iya betul Pak. Yeah. Oke, selanjutnya kira-kira apa yang Bu Suci harapkan dari perbincangan kita pada pagi hari ini Bu? Ya, dari perbincangan kita, curhatan saya dengan Pak Awan, saya itu menginginkan solusi agar anak-anak yang tadi kurang sopan atau kurang menghargai saya dan kesannya juga menyepelekan, itu perilakunya bisa berubah seperti itu Pak Awan. Oh begitu Bu. Jadi intinya perbincangan atau percakapan kita ini Bu Suci ingin agar anak-anak bisa merubah perilakunya lebih sopan. Begitu ya Bu? Iya betul Pak, seperti itu. Oh iya. Oke Bu, mungkin Bu Suci bisa menggambarkan atau menjelaskan situasi permasalahannya bagaimana Bu? Oke Pak, seperti ini ya Pak, situasi di kelas saya seperti ini. Jadi ketika saya sedang mengajar, itu anak sering berbicara sendiri, seperti itu. Anak itu sering berbicara sendiri, terus kalau ditunjuk untuk menjawab itu, saya tanyanya apa, jawabannya nyeleneh seperti itu. Apalagi kalau melakukan refleksi itu biasanya anak-anak itu jawabannya udah tidak terkendali seperti itu Pak. Apalagi ketika saya pakai aplikasi seperti Mentimeter seperti itu ya Pak. Nah mereka itu jawabannya ada yang ketika apa yang kalian dapatkan hari ini, jawabannya ya nyeleneh seperti itu. Nah kalau saya tidak bisa mengendalikan seperti itu, ketika tidak mengkat, ya terus mereka itu jawabannya ngelantur seperti aku mencintaimu, embuh lah. Nah seperti itu kadang kita sakit hati ya Pak ketika jawabannya seperti itu, misalnya menyepelekan, terus dia sendiri, terus ini lagi Pak. Nah ketika mau keluar kelas seperti itu, nah itu anak itu tidak tidak izin, nyelonong aja seperti itu, nyelonong. Nah jadi itu yang misalnya mereka itu tidak sopan kepada saya pada saat pembelajaran itu seperti itu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu Suci, selanjutnya
kalau boleh tahu, kira-kira indikator murid yang sopan menurut Bu Suci itu seperti apa ya, Bu? Oke, Pak. Kalau menurut saya itu indikator yang murid yang sopan, perilakunya yang sopan itu ya ketika ada orang tua, apalagi saya kan di sini kan juga orang tua ya Pak. Ketika betul. lagi mengajar, saya kan juga orang tua, tapi mereka tidak menghargai saya. Nah, paling tidak kan indikator yang perilaku yang sopan yang menurut saya adalah murid atau anak yang menghargai saya sebagai orang tua. Terus ketika kita ajak ngobrol, yang mereka itu merespon. Nah, terus kalau mau keluar kelas ya mereka izin. Paling tidak izin lah Bu, saya mau ke toilet atau saya mau kemana seperti itu. Nah, terus ketika lagi di saat pembelajaran refleksi itu seperti apalagi yang menggunakan media, ya paling tidak mereka itu bicaranya jangan ngelantur atau jangan kotor seperti itu. Nah, kan ada yang karena pakai aplikasi, terus kan jadi mereka itu semaunya sendiri, kayak kadang pakai kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Tidak ada kasih nama seperti itu, Pak. Dan itu menurut saya yang seperti itu. Indikator anak-anak yang sopan seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Kira-kira apa yang dapat Bu Suci lakukan untuk merubah perilaku murid yang tidak sopan tadi agar sesuai dengan indikator murid yang sopan menurut Bu Suci? Bagaimana Bu kira-kira Bu langkahnya? Mungkin ini ya Pak, saya mau membentuk yang namanya keyakinan kelas. Saya membentuk keyakinan kelas. Jadi sebelum nanti intinya ketika pembelajaran biar kondusif, jadi saya ingin membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh semuanya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin karena selama ini saya menerapkan inilah memposisikan diri saya itu sebagai teman kepada mereka, jadi mereka bisa dikatakan mereka terus pesannya juga kenal aku sudah baik dengan seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi pesannya kurang menghormati, mungkin saya akan ganti posisi saya sebagai manajer seperti itu. Jadi mungkin itu juga nanti yang akan saya buat, yaitu membuat keyakinan kelas, dan yang kedua adalah menempatkan posisi saya dari teman menjadi manajer seperti itu. Wah, bagus sekali rencana Bu Suci ya. Tadi yang pertama berarti mau membuat keyakinan kelas ya Bu. Dan yang kedua mengubah posisi kontrol guru dari teman menjadi manajer. Begitu ya Bu, betul ya Bu? Ya, betul Pak. Betul. Nah Bu, saya bertanya lagi nih. Kapan kira-kira Bu Suci akan melakukan rencana itu Bu? Kapan Bu? Secepatnya sih Pak, karena ini kan kalau tidak secepatnya saya lakukan, karena ini juga sudah besok itu sudah minggu depan itu sudah mulai tes, untuk nanti ketika pas waktu diawasi oleh guru lain juga perilakunya sama seperti itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, saya akan segera melaksanakannya, membuat keyakinan kelas seperti itu. Bagus itu Bu. Terus, bagus. Terus bagaimana Bu? Terus itu tadi yang sedikit demi sedikit, saya itu akan merubah posisi kontrol saya Pak. Mungkin mereka akan kaget ya, ketika biasanya Bu Suci welcome dan lain sebagainya, nanti jadi agak gimana ya, cuek atau jutek lah cara kasarnya kan, kalau manajer kan seperti itu ya Pak. Nah, jadi bukan maksudnya jutek seperti itulah, bukan yang seperti itu, cuman saya ingin lebih tegas lagi kepada anak-anak seperti itu. Jadi itu seperti itu Pak. Baik, semoga semakin cepat rencana dilakukan, akan semakin cepat pula perubahan perilaku murid seperti yang Bu Suci harapkan ya Bu. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Terus Bu, apa yang menjadi komitmen Bu Suci terhadap rencana yang Bu Suci buat itu Bu? Komitmen yang saya buat ya gimana ya Pak? Ya intinya saya akan terus-menerus saya lakukan seperti itu. Jadi ketika nanti keyakinan kelas saya sudah terbentuk,
saya ingin konsisten. Saya ingin terus-menerus mengingatkan, ini loh keyakinan kelas kalian yang sudah kalian bentuk, terus bukan sih dengan konsekuensinya ya Pak, cuma ketika mungkin kita dengan mengingatkan terus perilaku kalian seperti ini, jangan sampai seperti ini, menghargai orang tua, terus masih bersikap kasar. Nah, saya akan selalu menyampaikannya itu di setiap pembelajaran saya, terutamanya itu ya Pak, khususnya. Dan yang kedua ya ketika di luar pembelajaran juga akan saya ingatkan seperti itu. Baik Bu, selanjutnya tadi kan sudah berkomitmen. Saya mau bertanya lagi, siapa saja yang kira-kira Bu Suci akan libatkan untuk membantu komitmen yang Ibu Suci jelaskan tadi? Ya terutama itu Pak, yang saya libatkan jelas yang pertama adalah wali kelas. Gitu. Yang pertama wali kelas saya libatkan dulu untuk menjaga komitmen saya, karena kalau saya jalan sendiri tidak melibatkan wali kelas itu kan juga percuma nggih Pak, karena di sini kan yang menjadi tolak ukur atau paling tidak yang mereka bisa dianggap orang tua di kelas mereka ya wali kelasnya seperti itu. Terus yang kedua mungkin yang akan saya libatkan itu adalah guru-guru lain kan kerja saya Pak di sekolah kami. Nah itu yang akan saya libatkan. Terus juga tentunya perlu dukungan dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini, dan juga orang tua seperti itu. Ya pelan-pelan, kalau orang tua paling nanti ketika kita sampaikan pas waktu nanti penerimaan rapot seperti itu. Wah, bagus itu Bu. Intinya di situ berarti mengedepankan kolaborasi ya Bu. Iya Pak, saya itu membutuhkan dukungan dari wali kelas seperti itu Pak. Karena kalau saya jalan sendiri otomatis kan sama saja gitu Pak. Nah, jadi saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah, wali murid, terus guru, dan juga wali siswa, wali kelasnya seperti itu. Oke Bu. Bagaimana perasaan Bu Suci dari awal percakapan sampai sekarang Bu? Alhamdulillah saya plong Pak ini Pak. Nah ketika sudah curhat dengan Pak Kawan, alhamdulillah saya sudah plong, saya sudah lega. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengaplikasikan ya Pak rencana saya tadi. Mudah-mudahan ini, terima kasih sekali atas dukungannya Pak Kawan. Sama-sama Bu. Ya alhamdulillah kalau begitu Bu. Masih ada yang mau diceritakan lagi Bu? Sementara itu dulu Pak, nanti kalau saya sudah berhasil, nanti akan saya kabarkan lagi ke Pak Awan, atau saya punya kendala lagi, saya akan sampaikan lagi ke Pak Awan. Masih mau kan ya Pak jadi teman curhat saya? Oh masih Bu, masih tenang saja Bu. Ya nanti bisa janjian nih gitu. Berarti nanti kalau Bu Suci ada perkembangan, jangan sungkan-sungkan lagi Bu untuk ngobrol lagi ya Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Siap Pak Awan, siap. Ya Bu, karena menurut saya Bu Suci juga sudah cukup ya Bu. Saya undur diri ya Bu. Pak. Ya, saya terima kasih sudah mau sharing sama saya. Pak, sami-sami, saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kawan. Sudah Pak. Yes. Matur nuwun buat Pak Kawan, Bu Suci atas coaching yang harus dilakukan gitu. Tadi sudah saya observasi selama berdua sedang praktek. Kemudian sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir Pak Kawan. Yakni kita observasi beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Pertama Pak Kawan, bagaimana Pak Kawan performa Kawan sendiri tadi Pak, skala 1 sampai 10 Pak. Pak, terima kasih Pak. Untuk performa saya tadi ya sudah sekitar di angka 8 Pak. Untuk tadi di indikator kan saya pertama itu harapannya bisa memunculkan pertanyaan berbobot, dan tadi dari hasil pertanyaan-pertanyaan saya ternyata bisa menggali di situ Bu Suci bisa bercerita dengan terbuka gitu. Nah itu menurut saya ya sudah di angka 8 Pak.
Oke, turun Pak Kawan. Jadi dinilai 8 ya. Nggih. Oke. Kemudian saya menyampaikan hasil pengamatan saya ke kawan dari proses yang dilakukan tadi. Nggih, boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Oke. Ya, sebelum. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya setuju dengan penilaian Pak Kawan sendiri tadi. Karena menilai minimal 8 dari skala 1 sampai dengan 10. Namun penjelasannya adalah bahwa tadi saya sudah mencatat dari jawaban Bu Suci tadi itu sudah sangat mendalam. Ya. Tadi ada istilah manajer, posisi kontrol itu berubah. Terus Pak pun juga sudah mengajukan pertanyaan mendalam terkait indikator. Jadi orang kan biasanya hanya menceritakan saya pengen berhasil, gitu ya. Anak ingin berlaku sopan. Tapi Pak Wan tadi sudah bertanya apa indikatornya, gitu ya. Jadi supaya tahu anak sopan atau tidak, Bapak sudah mengajukan indikator, pertanyaan tentang indikator dan berhasil dijawab oleh Bu Suci dengan jawaban tadi sudah mendalam, gitu. Punya lagi adalah setelah tanya indikator, Pak Wan juga tanya apa langkah-langkah untuk mewujudkan itu berdasarkan indikator yang ditetapkan. Jadi ini semuanya nyambung dan yang disampaikan oleh Coach mendalam. Tadi Bu Suci juga menyampaikan juga long dan sebagainya. Artinya kan semua yang ada dalam beliau disampaikan. Artinya kan tergali. Itu pengalaman saya kawan bagus. Oke, terima kasih Pak Dias atas hasil observasinya. Oke. Kemudian Pak kawan ke depan kira-kira ada rencana apa ini untuk meningkatkan performa manajemen dalam mengajukan pertanyaan tepat? Kira-kira langkahnya apa? Langkah sederhana tidak apa? Oke, untuk langkah sederhananya ke depannya ya nanti memulai dari diri saya sendiri itu ketika ada obrolan dengan rekan sejawat itu saya posisikan sebagai coaching, di mana di situ alur tirta saya terapkan gitu. Jadi nanti pembicaraannya bisa terarah dan di situ bisa menghasilkan sebuah solusi dan tanggung jawab komitmen dari rekan yang saling kita obrolkan gitu. Jadi permasalahan nanti mungkin hal sederhana tiba-tiba tanpa terencana orang itu bercerita sama saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin alur tirta itu tidak saya tinggalkan gitu, sehingga nanti muncul solusi dari dalam diri sendiri. Seperti itu Pak, rencana sederhana saya. Oke, Pak Turun. Kalau boleh saya pakai kalimat yang lainnya, menambah jam terbang nggak ya Pak? Ya betul. Oke. Tapi memang nggak harus saya rencanakan hari ini gitu. Memang situasional saja begitu. Oke, Pak Turun Pak. Jadi Pak Kawan mau berkomitmen untuk menambah jam terbang dengan menerapkan alur tirta dalam kondisi situasional ngobrol sehari-hari gitu ya Pak. Iya betul Pak. Oke, sudah saya catat. Oke, mantap. Banyak ini hasil pengamatan sudah saya tulis, nanti akan saya tuliskan di form supervisi akademik. Dan sebagai penutup saya akan menyampaikan closing kegiatan kita hari ini. Saya mendapatkan banyak manfaat, pengalaman juga sebagai supervisi, sebagai supervisi jenengan berdua, baik sebagai coach maupun sebagai coach. Dan manfaat yang kedua adalah saya tahu bahwa kompetensi yang kawan pilih tadi adalah kompetensi yang sangat tinggi begitu ya, untuk menggali. Merasa bahwa pengamatan saya hari ini menambah referensi saya terkait pilihan-pilihan kata untuk melakukan pengajuan kalimat tanya yang menggali. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktu berbagi dengan saya dalam supervisi akademik ini pada hari ini, dan saya mendoakan kawan semoga nanti kompetensi meningkat dan Bu Suci semoga nanti masalah-masalah yang akan datang kemudian juga bisa lewat coaching dengan coach Pak Kawan begitu ya Bu Suci. Dan semoga kegiatan hari ini selalu bermanfaat untuk saya pribadi, Pak Kawan dan Bu Suci.
Amin. Demikian. Oke, demikian kegiatan kita hari ini sudah terlalu semua para observasi dan pasca observasi. Mari kita tutup acara hari ini, pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon semuanya undur diri begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.